Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pendataan Usaha KS Inggris Eknipa UNY 2024. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber yang keren dan sangat inspiratif nih. Pastinya kalian tahu lah ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Anissa Fitria, alumni S1 Kimia Eknipa UNY dan juga alumni KS Inggris. Oke, tanpa berlama-lama kita sama-sama dulu nih ya. Halo Mbak Nisa, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Mbak? Kesibukannya ya nggak sibuk sih sebenarnya. Cuma ada beberapa kegiatan aja. Kayak karena kan saya juga di sini selain mengurus bisnis atau mengurus startup, tapi juga sambil kuliah ya. Jadi di perkuliahan sendiri juga lumayan agak hektik karena aku udah semester akhir. Jadi aku udah tesis dan lagi persiapan sidang tesis jadi doain. Terus juga biasanya kesibukannya kalau di waktu luang aku sering menjadi reviewer seperti karya tulis, kemudian tentang bisnis plan juga, kemudian aku juga pada menjadi mentor. Hingga saat ini aku juga masih menjadi mentor PKM baik dari UNY maupun eksternal. Kemudian biasanya juga jadi juri, jadi reviewer, pembicara, juri. Nah, tuh jadi ngerjain apa ya di my leisure time lah ya, jadi kayak di waktu-waktu yang senggang gitu aku biasa selalu memanfaatkan buat sharing-sharing ilmu gitu. Jadi sebenarnya bukan sih tapi lebih ke mengisi waktu supaya lebih bermanfaat saja. Sangat produktif di pemirsa. Ada aja. Oke, kan kita tahu ya kalau Mbak Anissa ini punya bisnisnya itu di Peptonik ya Mbak? Benar. Nah itu kalau nggak salah itu dari pendanaan itu. Iya benar. Ya. Jadi mungkin long story short. Jadi gini, startup yang kami bangun itu, yang sekarang kalian kenal Hartonik ya. Awalnya itu dari sebuah penelitian pendanaan yang mungkin kalian sudah nggak asing, yaitu program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Nah, jadi ketika kami mendapatkan pendanaan itu, benar-benar kami memang sudah punya goals ya, punya target kalau ini nggak hanya berhenti ketika pendanaan selesai, tapi bagaimana kita bisa terus untuk memutar duit ya dari pendanaan yang sudah kita peroleh. I mean kayak ini kan juga pertanggungjawaban dari duit negara ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan lebih baik kayak gitu. Kemudian kami alhamdulillah terus mengembangkan produknya, jadi gak hanya kita mementingkan profit tapi bagaimana produk itu bisa bermanfaat. Dan akhirnya alhamdulillah itu juga banyak repeat order dari yang udah kami buat ya, dengan mungkin awal-awalnya juga masih membangun gitu ya, lama-lama sampai itu sudah pas, cocok dan banyak yang suka repeat order. Alhamdulillah dan duitnya benar-benar makin banyak gitu, dan ya udah akhirnya kami benar-benar fokusin. Kemudian kami sudah mulai buka kayak ngurus legalitas badan, legalitas produk dan seterusnya, intinya kita seriusin. Dan alhamdulillah kami masuk juga tergabung di inkubator bisnis di MPUN ya, karena UN sangat membantu kami untuk urusan paten juga, dicari mentor dan lain sebagainya untuk startup. Dan akhirnya kami mengikuti lomba kayak pendanaan sih sebenarnya, grant gitu startup dari pada saat itu tuh Kemenristek BRIN pas zaman kami itu di zaman COVID. Dan alhamdulillah lolos dan kami memperoleh pendanaan yang itu sangat besar bagi kami, lumayan besar gitu ya, untuk kami merintis sebuah usaha. Dan dari startup itu kami jalani sekitar yang pendanaan itu setahun. Terus sudah setelah itu makin berkembang karena dari pendanaan startup itu kita punya produksi, kita bisa benar-benar fokus untuk apa ya,
ibaratnya kayak memperluas pasar, marketing, kerjasama, mitra dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah dari itu terus berkembang hingga sekarang gitu. Jadi awalnya mungkin hanya dari ini ya teman-teman, kayak dari hal yang kecil gitu ya, maksudnya kayak oh kemarin pendanaan itu dapat berapa sih gitu ya. Kalau kita mikir cuma kayak gitu ya memang nggak bakal kembang, tapi kalau kita udah punya niat, kita punya goals dari awal, kita nih bakal mengembangkan ini nih, insya Allah tuh ada jalannya gitu. Dan pada saat itu pun sebenarnya kalau orang mengira mungkin agak impossible karena pada saat itu COVID, which is orang COVID juga kayak pasti apa ya, ibaratnya industri perekonomian sangat hancur waktu itu ya. Tapi alhamdulillah pada saat COVID pun penjualan kami malah naik pada saat itu. Jadi ada aja gitu, oh itu kasih jalan gitu ya, dapat pendanaan dan seterusnya. Jadi kayak dipermudah kalau kita udah bagus. Mungkin saya belum aja ya Mbak Nisa. Iya. Ini kan yang mengenai tadi dari KKN bidang KPU. Dan apakah sebenarnya itu yang proyek dari Mbak Nisa itu sudah teruji, maksudnya sudah ada apa namanya ya, pengujian komposisi yang baik buat bisa di-apply ke tubuh atau gimana? Ya, jadi kan kami itu buat sebuah produk yang digunakan di manusia ya, jadi kayak ini berhubungan langsung dengan manusia. Jadi tentunya of course karena kami juga ada yang dari biologi, ada yang dari chemistry, jadi beberapa bidang ya, nggak hanya akuntansi dan pemasaran, tapi ada yang dari segi ilmiahnya gitu. Jadi khususnya aku juga bagian produksi, jadi yang bertanggung jawab langsung apa yang membantu untuk QC juga, quality control itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita memasarkan ya, karena itu hal yang sangat urgent, itu kan berhubungan dengan manusia gitu. Jadi kami itu waktu itu pengujian komposisi itu tuh kami lakukan di ITB pada saat itu. Jadi untuk kayak make sure bahwa oh ini produknya aman, nggak pakai bahan yang kimia berbahaya kayak gitu. Kemudian juga ya pokoknya safe lah kayak gitu. Nah kita udah make sure itu, terus kita akhirnya ke BPOM, konsultasi lala sampai bisa mendapatkan beberapa izin legalitas kayak gitu. Jadi memang nggak sembarangan kita kayak ya udah buat di lab gitu ya. Jadi benar-benar harus banyak uji-uji yang dilakukan dulu karena ini berkaitan dengan manusia. Ya, itu lumayan tricky ya, kalau tadi nggak ada hubungannya mungkin nggak terlalu parah gitu kan. Tetap harus ada karena apalagi kan seorang IPA ya, saintis gitu, ya mungkin kita abal-abal ya kayak jual aja gitu tanpa tahu kayak komposisi dan lain-lain. Dan kami sendiri kan tahu ya komposisinya apa gitu. Kita udah make sure yakin bahwa itu aman, akhirnya kami uji sendiri, kemudian kami ketemu ke ITB dan dapat sertifikat. Sampai sekarang kayaknya kami lampirin di Instagram sih, di Instagram kami sendiri, di Never kami itu udah kami cantumin kalau produk ini tuh nih lab taste MCT and HMCT. Jadi itu kayak ibaratnya uji untuk kayak apa sih, hair care-nya lah dari untuk meyakinkan konsumen. Kalau dari organisasi tadi kan timnya terdiri atas chemistry, biologi dan lain sebagainya. Nah itu terus masuk ke PKN yang KWU. Setelah itu tadi Mbak bisa cerita kalau misalnya ada pendanaan lagi dari Kemenristek ini. Sekarang ada pertimbangan khusus nggak sih Mbak Nisa menerima info dan mungkin apa yang namanya ya istilahnya yang bikin Mbak Nisa memutuskan untuk mengambil itu dari upaya bisnis adalah pasti sebagai mahasiswa. Ya, jadi mungkin gini sih ceritanya. Karena kan saya dengan teman saya itu kebiasaannya ikut ini awalnya tuh PKM wirausahaan karena suka meneliti waktu itu. Nah teman saya itu suka bisnis, jadi kayak
kalau saya suka buat something hal yang baru, kalau teman saya tuh suka di running bisnisnya kayak gitu. Terus kami bilang kenapa kita nggak collab kayak gitu, kayak aku share di produknya, kamu nanti yang marketing kayak gitu ke bisnisnya. Dan akhirnya pada saat itu kami buatlah sebuah PKM kewirausahaan, dan alhamdulillah masuk Iknas, alhamdulillah dapat juara dan seterusnya gitu kan, kayak dari hal kecil. Tapi pada saat itu pikiran kami masih sebatas how to get medals. Jadi kayak bagaimana kita bisa dapat medali doang waktu itu. Jadi nggak berpikir untuk kayaknya bagus deh bisnisnya dilanjutin gitu. Belum ke sampai situ. Nah itu pada saat aku malah berarti ingat banget. Iya sih dapat pencapaian yang luar biasa ya. Menurutku pada saat itu malah oke dapat medali emas. Tapi kayak I don't feel kayak apa ya ini manfaatnya ke orang luas ini kurang banyak gitu. Aku merasa kayak untuk diri banyak gitu ya, aku ke luar negeri dan lain sebagainya, tapi impactnya ke orang society itu kayak kurang. Nah pada saat itu di tahun kedua kami mencobalah daftar lagi KKN kewirausahaan bersama temanku yang memang udah partner tim yang sangat cocok banget sama aku itu yang tadi. Dan di situ di tahun kedua itu sudah memang niat kita buat mereka ini bukan untuk cari medali, bagaimana kita bisa melanjutkan PKM ini benar-benar sampai bisa bermanfaat ke masyarakat. Nah dan pada saat itu pun alhamdulillahnya bahkan di saat COVID yang kami menjalankan refer itu kami bekerja sama dengan petani, dan itu kami benar-benar simbiosis mutualisme ya. Ini mereka senang kami beli, ibaratnya kayak kami kan kerjasamanya kayak membuat pisang dan lain-lain kan, kasih pelatihan gitu. Dan mereka tuh seneng awalnya cuma dibuang tapi bisa ada manfaat gitu. Akhirnya kayak mereka pun dapat ibaratnya dapat uang ya dari situ, dari sekian itu kami gaji berapa kayak gitu. Jadi saling menguntungkan itu kayak banyak orang yang terlibat, dan itu kita bisa memberikan buat mereka gitu loh. Itu ada kayak semangat sendiri yang nggak bisa apalagi posisinya masih mahasiswa ya gitu. Terus kayak bisa merekrut orang. Pada saat itu juga kami ngambil dari apotek farmasi, pokoknya ada. Jadi untuk pabrik kami itu memang harus ada selain QC, ada orang yang bertanggung jawab situ kayak memantau kayak audit dan lain-lain. Dan pada waktu itu lumayan bisa bekerja sama dengan banyak orang, dan menjadi awalnya tuh aku juga nggak berpikir ya untuk masuk ke ranah bisnis karena aku senangnya riset penelitian. Jadi pikirku peneliti aja harus riset. Tapi ketika aku banyak bertemu relasi teman-temanku dari startup kemudian di inkubator, itu kan kalau di inkubator kita punya komunitas gitu ya, kayak bener-bener orang yang punya bisnis gitu. Jadi kita bener-bener kayak cerita, ada yang bisnisnya alat, ada yang bisnisnya kayak kami kayak gitu. Jadi dari situ tuh dapat insight kayak yang sebenarnya kita mahasiswa kalau punya bisnis itu lebih bagus gitu. Bahkan kemarin pada saat aku lulus pun kayak teman-teman yang kami juga lulus, kita malah bisa buka lapangan pekerjaan. Pada saat itu malah diriin kami hiring, bukan mencari, tapi kami mencari, bukan kami yang kayak looking for a job, tapi ya kami mencari orang yang bisa bekerja dari kami. Jadi ya itu menjadi satu hal yang luar biasa ya, apalagi sekarang pun misalnya aku insya Allah bakal berkarya ke dosen gitu kan. Tapi ya dosen aku juga punya kerja yang itu nggak terikat sama kantor atau univ atau itu gitu. Jadi itu menjadi suatu hal yang investasi buat diri kita juga, dan teman-teman juga memanfaatkan. Apalagi di era sekarang bisnis itu sangat lagi naik daun ya, apalagi adanya sosmed, TikTok dan lain-lain kayak gitu itu sangat membooster penjualan. Jadi menurut itu hal yang sangat potensial ya buat kita mengerti. Jadi kalau teman-teman memulai bisnis jangan takut, yang namanya trial error, rugi itu pasti ada, pasti kadang-kadang gitu. Tapi ya kalau kita lihat insya Allah ada jalannya aja buat kayak overcome ya, makasih lah gitu.
lagi masa mau terus kan apa namanya mulai bisnis sangat panjang kayak ceritanya mungkin dari ketidaksengajaan kali ya. ada kita ngasih manfaat buat banyak orang gitu ya. Jadi nggak merasa kayak kalau doang tuh rasanya kayak kurang sih guys. Dan nanti kan bisa merasakan sendiri sih kalau kayak bisa terlibat dengan banyak orang nih, itu tuh kita bisa saling kayak kerjasama dan itu enak banget. Disamin Itu kan insya Allah juga nanti di ya oke, terus tantangan sama hambatan selama itu Mbak dari awal sampai sekarang tuh mostly di bagian apa nih? kalau untuk tantangan dan hambatan sih, kalau kami ya, kalau untuk internal tim ya mungkin kadang ada aja ya, kadang ya komunikasi dan kemudian capek dan lain sebagainya, tapi itu hal yang nggak terlalu krusial, saya nggak bermasalah karena kami pun solid banget sih. Jadi kadang koordinasi biar nggak satu daerah kan tetap di punya grup kan, kita ajak atau namanya gitu. Cuma mungkin ini sih kadang tuh masih terkendala sama air bombal misalnya kali ini. Jadi kayak pemasok dari mitranya itu kadang kan memang nggak selalu ada dan kualitasnya tuh nggak selalu sama. Sedangkan misalnya kami butuh untuk buat satu produk atau buat produk itu dengan air bunga pisang dengan kriteria seperti ini. Nah, tapi misalnya dari petani atau yang dari tempat bahan bakunya itu adanya misalnya kayak yang kecil-kecil dan itu tuh airnya tuh kurang apa ya, kurang banyak, kemudian kayak nggak sesuai dengan SOP, maksudnya kayak yang standar kita kan standar ini. Jadi kadang tuh kita berekspektasi bisa di bulan ini harus produksi sekian ribu, tapi nggak tercapai karena memang nggak banyak gitu yang apa namanya misalnya kita bisa provide. Sebenarnya banyak yang kerja sama kita udah mempunyai juga di DM kayak dari Bandung, dari Sumatera, karena kan Sumatera banyak pisang gitu. Cuma itu terkendalanya adalah lebih ke distribusinya, ongkosnya. Makanya kan itu kenapa milih ya udahlah petani-petani di Gunung Kidul aja gitu, biasanya dekat sama pabrik kita juga, dekat sama ini gitu. Yang nggak repot misalnya kalau tani kalau cuma ya itu ya kadang masih terkendalanya itu. Kami juga belum bisa kerjasama dengan yang jauh-jauh ya karena mungkin kami juga bukan pabrik yang gede banget gitu, tapi kayak distribusi dan lain-lain itu pengaruh harus. Jadi lebih seperti itu, karena nggak bisa dalam 1 bulan target kita. Tadi bagiannya Mbak supplier supplier itu kadang ya kita nggak bisa menjamin kayak ini sekian gitu karena tergantung. mungkin kalau jadi wirausaha itu bagian yang tersulit itu kira-kira yang mana Mbak? Makin sulit, wow banyak. Apa ya, ngatur strategi. Jadi kadang gini, namanya bisnis ya, kita nggak selalu kayak bisa naik kayak gitu kan. Tapi ngebuat stabil aja itu tuh susah banget kan. Karena kayak ya bisa aja di bulan ini misalnya kita sedang naik, sedangkan di sini ads-nya kita misalnya kurang atau apa, jadi kayak kita kurang gitu. Nah, ngebuat itu tuh apa ya, kayak naik terus kan itu susah ya. Jadi kadang kita selalu muter otak gitu loh, kita kayak harus cari bagaimana kita cari inovasi atau inovatif supaya produk kita ini naik lagi. Entah waktu itu kayak kami coba kita buat handphone gitu, coba kita buat gini-gini. Tapi ya kadang kita membuat itu tuh tidak berjalan mulus juga ya. Kayak misalnya ternyata buat ini malah kita justru rugi loh kalau kita hitung secara temen-temen bilang kayak ekonominya kayak gini. Oh gitu, kemudian skip, yaudah ganti yang lain begitu. Jadi kayak kita tuh terpacu buat kayak mikir bagaimana supaya produk ini tuh tetap
laku terus dan naik terus gitu loh dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan. Entah kayak mungkin kita harus sering posting tentang pengetahuan ini atau posting di TikTok lah. Padahal di TikTok bisa rame banget, tapi sekalinya lagi agak down turun bisa turun banget gitu. Jadi tantangannya itu kita nggak bisa, memang bener nggak bisa menargetkan kayak dalam satu bulan kita mau hasilkan sekian, itu nggak bisa. Ya namanya bisnis ya, dan belum settle. Ibaratnya kami masih startupnya belum kayak yang kayak gini ya, kayak sudah jelas punya gede dan lain-lain. Jadi memang masih bergelut dengan kayak gitu, itu salah satu tantangan kan. Harus bisa adaptasi dengan diri sendiri. Iya, Mbak. Namanya saya bertanya mengenai apa? Bertanya mengenai, iya, mungkin kesulitan bisnis. Kalau misalnya dari pengalamannya Mbak Anissa yang jadi pembelajaran terbesar buat merintis bisnis itu Pembelajaran besar, iya. jangan takut buat mulai sih. Karena awalnya jujur kami juga pernah di fase yang kayak ini benar kita ngembangin dari jauh, kayak misal itu contohnya deh buat rumah produksi gitu, itu kan itu sama itu dan yang gede juga. Nah, kalau kita masih berpikir kayak ini benar nggak yang mau maju, jadi kayak masih maju mundur gitu, kita nggak bakal tahu nih atau nggak bakal mulai dan nggak bakal mungkin sampai sekarang yang udah ada rumah produksi kita bisa merekrut gitu. Kalau dari awal kita nggak berani mulai coba gitu. Nah, karena kami sudah mulai terjun, sudah mulai coba dan ikut kayak pendanaan, kerjasama dan lain-lain, akhirnya ya alhamdulillah bisa berkembang gitu. Jadi yang mungkin itu sih, coba aja dulu kayak masih sampai pede dulu. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak tahu sendiri. Paling ya gitu. Sampai jadi itu kalau nggak dicoba nggak ada, ya. Ya sama ini sih paling penting partner tim. Jadi ini harus supportif ya. I mean kayak kalau bisa kayak kalian itu bisa ada satu tim yang ngebangun bisnis itu bener-bener orang yang mau bener serius bangun bisnis, bukan yang kayak ikut-ikutan kayak karena diajak atau kayak enggak, misalnya dia nggak tahu arahnya dia ini mau kemana gitu, jadi kayak cuma mengambil ikut-ikut aja, jangan gitu. Jadi semuanya harus itu. Jadi ketika nantinya ada trouble atau ada something yang terjadi dengan kalian, apalagi kalau kayak aku kan udah ada legalitas badan ya, udah ada kayak ibaratnya satu aktif satu pasif di notaris, udah ada tanda tangan, ada sampai udah ada data-data kita semua, itu nggak boleh sembarangan gitu kan ya. Kita punya surat perjanjian kontrak, ada perjanjian kerjasama dan lain-lain, itu benar-benar harus kita terikat ya. Maksudnya jangan main-main gitu kayak tiba-tiba keluar gitu, benar-benar orang yang ini loh yang mau bisnis gitu, karena bisnis itu tidak semudah itu, tapi tidak sesulit ya lumayan. Intinya makan sama berjuang. Itu saya tanya lagi deh Mbak. Saya kan baru S1 juga. Jadi saya kan dulu juga pas merintis ini itu tuh pakai S1 juga. Nah mungkin di dalam pedang mahasiswa S1 itu kan pasti ada rasa takut dan takut. Iya, itu cara mengatasi Mbak Anissa sendiri gimana? Gini, aku orangnya sangat yakin dan aku tuh cukup optimis ya terhadap apapun yang langkah yang aku ambil. Jadi aku balikin lagi ke yang tadi awal, aku merasa nih kayak kalau aku sudah punya niat dan partner timku ini ada, aku ngerti banget partner timku ini, jadi kayak dia itu sama aku udah lumayan deket, aku sangat tahu sifatnya gimana, maksudnya
apa ya, dia ini orang yang ketika dia mencapai itu dia juga bakal serius itu gitu ya, jadi kayak kita tuh yakin dia, dan kita juga ibaratnya punya teman yang yakin. Jadi kalau misalnya kayak aku agak ini, dia tarik aku gitu, kayak misalnya dia yang agak ini, aku yang tarik dia gitu. Jadi kayak aku merasa aku yakin ini pasti berubah gitu, asal kita benar-benar jalan bareng, terus kita juga benar-benar fokusin. Jadi kalau aku waktu itu kan karena jadi covid juga ya, karena kayak setiap hampir kayak setiap bulan itu kita jaga kayak selalu meeting kayak gitu untuk kayak ini nanti mau gimana nih, produksinya gimana, kemudian di bulan ini tuh kayak, jadi kita udah atur semua planning itu gitu. Jadi pada saat itu pun aku masih kuliah S1 kan, dan karena masih awal-awal semester, jadi awalnya tuh sempat ragu gitu, cuma kayak aku udah terjun. Terus juga kalau pendanaan, misalnya kalian mungkin gini, kalian udah pendanaan kan, kalian sudah merasakan kan bagaimana jatuh bangun, dan dengan pendanaan KKN kan kecil ya, paling cuma 8 juta atau berapa gitu. Nah, terus kalian berkembang nih, terus kalian ikut pendanaan lagi dengan dana yang lebih gede. Nah, otomatis kan akan merasa punya jiwa kayak, oh aku harus tanggung jawab nih karena ini dananya gede banget loh, kayak gitu ya kan. Dan kalian pasti jadi kayak nggak mungkin kan aku nggak kerjain, kayak kalian merasa berdosa dan merasa bersalah juga kayak gitu ya udah ngasih. Jadi kayak dari situ ya udah, nggak mau harus kita yakin gitu loh buat maju, meskipun kayak masih ada yang ragu kayak bisa nggak ya kita habisin duit sebanyak ini buat legalitas kayak sekian juta, nanti kalau duitnya nggak balik pasti ada kayak gitu pasti. Cuma bagaimana kita langsung pada saat itu ketika kita langsung strategi, ada kebetulan teman kami yang marketing, dia marketing, dia jadi kayak tahu kayak kita harus pakai ini, harus pakai ads. Kalau dulu kan mungkin kayak belum terlalu zaman itu, karena kita sudah belajar dari dulu gitu loh, kayak industri ini gimana ya, kayak ini kita buat kayak gimana ya. Jadi dari situ kita jadi kayak oh yakin gitu, kayak kemampuan itu semangat ini kok. Nah semuanya saling kerja gak sih kalau, tapi ya itu kalau kalian sudah sangat kehidupan tertib kayak dia santai-santai terus kita kerja, pasti kan kayak merasa oh dia enak banget ya, kita sama-sama nih udah kayak dulu, pasti ada merasa itu. Makanya bener-bener itu pentingnya dan itu sangat mengurangi crash ya. Jadi pun kalau kayak ketemu tuh nggak ngebahas kayak gitu, maksudnya kayak ngebahas hal-hal yang apa ya, itu tuh ada melibatkan something yang di luar kerjaan. Makanya kan kalau sudah ketemu online atau offline itu benar-benar profesional. Jadi kayak aku sama temanku tuh kan deket gitu ya, tapi emang gitu ya masalah. Tapi ketika kita sudah masuk meeting kayak gitu, kami sudah nggak ada teman. Jadi misal aku nggak setuju sama dia, aku ngomong kayak gitu, kok nggak ini gini. Profesional itu kan, jadi benar-benar ya kayak gitu. Bahkan pun kadang kami kalau kadang ngumpul gitu ya masih kadang nanti sampai bicara bisa jadi sejak kami ini gitu benar-benar kualitas, jadi biar ini lagi benar-benar cara menghilangkan rasanya dengan memberi partner yang iya support, ibaratnya kayak banyak orang nikah gitu kali ya, kayak gimana sih kamu bisa yakin sama si cowok gitu ya, karena misalnya kayak karena aku sudah tahu banget si cowok itu kayak gimana, ngerti gak sih, kayak kalaupun kayak nanti kaliannya lagi galau atau dia tuh tahu caranya hadapin kita, pun kita tahu cara hadapin dia. Nah dari situ kan masih bisa yakin kan, kayak aku yakin sama meskipun kita juga belum ya, maksudnya itu hanya ibarat pengandaian. Kenapa aku bilang kenapa nggak yakin lagi, karena aku yakin aku punya teman itu yang bisa saling narik kalau aku saling percaya. Termasuk nanti habisnya bakal ketemu teman bisnis masih dari dia
produktif sehari-hari start dari bangun kali ya. Ya, boleh. Nah, gini dulu, aku tuh kalau misal ngebuat planning ya, itu biasa sebulan sebelum aku melakukan itu. Jadi misal besok bulan Juni, ini kan sudah akhir Mei. Nah, aku udah punya list. Entah biasanya aku di Notion, kalau tanggal Notion kan aku tulis di situ semua kegiatan yang bakal aku lakuin dalam seminggu, apalagi yang udah aku setujui. Misal kadang kan aku udah janji ada kerjasama, misal enggak hari ini jadi pembicara di sini. Jadi kayak aku udah nguploadin itu gitu loh, kayak nguploadin. Oh berarti aku taruh itu tuh di leisure time, maksudnya di waktu yang nggak ada hubungan sama kampus dan lain-lain gitu. Jadi biar nggak berat. Terus udah masukin semua jadwalku, ya nanti tinggal aku apa ya sesuaiin apa yang mau aku lakukan lagi. Tapi kalau misalnya nggak sempat sebulan sekali, kadang seminggu sekali. Intinya sebelum itu tuh mulai di minggu ini aku udah dari minggu itu sudah tulis gitu. Ya gini nih. Kan kemarin waktu kita janjian pun aku ya pokoknya nggak bisa nggak jadi wawancara gitu kan. Aku lihat-lihat karena aku ada jadi review kan, kan jadi mentor, tapi baru selesai minggu lalu. Nah kemarin tuh aku bisa pas di minggu Mas sama minggu ini kebetulan bisanya gitu. Terus ya kayak gitu, terus akhirnya kayak karena aku sebelumnya itu udah ngeplotin jadwal yang lain gitu, karena sudah ada jadwal kan, makanya aku bilang udah di ini gitu. Kayak gitu. Nah terus dari awal dari subuh sebenarnya waktu yang paling menentukan apa kita lakukan di hari itu adalah sholat subuh, sholat tahajud. Itu yang sangat menentukan apa kita bisa lakukan gitu. Dan ya gimana ya, kadang iman orang itu naik turun kan, dan aku merasa tapi kalau memang waktu subuhku dan tahajud itu bagus, aku dalam sehari bisa sangat-sangat produktif. Tapi kalau subuh aja sudah telat itu biasa kacau sih hari-hari. Aku merasa kayak gitu sih, karena benar-benar waktu subuh petang itu sangat mempengaruhi. Dan dari dulu aku setiap kayak habis tahajud atau habis subuh aku nggak pernah tidur biasanya. Aku lakukan untuk kayak misal aku pada saat masalah waktu itu satu juga aku udah mikir gini kayak judul apa ya, aku buat riset apa ya kayak gitu. Kemudian ngurus kuliah juga, misalnya kayak belajar dari gitu kayak gitu. Kemudian lanjut sore organisasi sama lain kali organisasi kemudian lanjut ya pokoknya beberapa kegiatan tuh harus yang produktif gitu. Sampai aku tuh bener-bener nggak punya waktu berpikir kayak mikirin orang atau kayak itu tuh bener-bener ini, karena mungkin sudah habis capek di ini kan. Dan terus habis itu bener-bener diatur gitu loh, kayak aku kan mau punya goals kan, kayak aku pengen hasil naik, soft skill naik gitu. Nah soft skill itu nggak hanya tentang bagaimana kita nulis atau bagaimana kita kayak coba public speaking, tapi bagaimana kita bisa saling apa ya, kayak organisasi kan kita bertemu orang, banyak relasi dan lain-lain gitu. Itu tuh sosial yang perlu kalian kembangin, karena nantinya pun entah di apa ya, kalian kerja dan lain-lain itu tuh saling berkaitan gitu loh. Jadi benar-benar bangun itu semua dari kalian S1. Makanya aku selalu produktif tuh karena aku bertemu banyak orang dan alhamdulillah juga punya experience ya. Jadi kayak lingkungan orang yang memang punya ambisi yang sama, misalnya kayak riset dan sebagainya. Kadang pun kita sering kunjungan ketemu dari fakultas lain, kadang mereka ngajak collab, bener-bener. Jadi itu semua orang ketemu itu adalah sebuah pembelajaran buat kita sendiri, karena aku yang kayak ketemu tuh pasti banyak kebermanfaatan yang bisa kita dapetin. Dan nggak cuma kayak produktif itu nggak cuma bagi diri kita sendiri loh, kayak kita belajar doang, tapi bagaimana kita juga bisa saling belajar dengan orang lain kayak gini. Makanya aku kok jadi pembicara kayak gitu, aku bilang aku bukan menggurui, tapi kita di sini belajar bareng gitu. Kayak kalian bisa ngambil baiknya dari aku, tapi jangan ambil yang jeleknya dari aku, dan aku juga jangan ambil baik dari kalian kayak gitu. Kita saling pilih evaluasi. Benar-benar produktif itu
kita bangun dari awal. Mungkin karena kita ada masalah kayak jadi kayak aku bisa bilang gitu karena masuk di waktu-waktu tahun seperti itu sangat mempengaruhi satu sama aku. Kesannya yang tadi itu. Dan itu aku kadang habit biasa yang enggak kebiasaan bikin nggak perlu lancar. Kadang-kadang aku ngomong ini sendiri terlalu banyak untuk internet di internet itu bisa sampai 18 jam dari sekarang. Bener-bener pagi kayak baru ini di kan di bagus itu yang itu bener-bener sampai mau lagi dan sendirian kayak pegang HP itu agak jarang. Kadang mungkin aku lagi selalu sekarang buka kayak aku kan sampai jadwalin kayak buka WA jam segini cuma untuk ngebalas pesan gitu karena sangat mengurangi konsentrasi kita. Tapi hiburan sih itu banyak di sekolah aku sendiri kayak menurutku aku udah cukup produktif, aku tidak merasa berdosa lagi sekolah. Jadi kayak kadang anjing kayak mungkin aku toxic productivity ya kalau kata orang-orang kayak merasa kalau aku yang betul sih berdosa banget gitu, padahal ya itu kan nggak apa-apa gitu. Jadi kadang aku sampai merasa itu bikin itu ya bisa kalian lebih kontrol ya, misalnya jangan terlalu harus aku juga kadang terlalu harus dengan diri sendiri gitu. Nah, kita harus kasih space buat diri kita kayak gini. Nah bagiku kayak gini juga ada seperti ini karena sebelumnya dari kemarin aku nggak pernah kayak gini kayak bener-bener ya akhirnya aku lagi keluar dari yang nanti ada TV Nggak bisa ini. Oh itu Mbak, kalau buat dapat inspirasi kayak penelitian gitu kadang tuh kalau udah dapat tapi tuh kayak bingung untuk merelasikan sama bikin judulnya gitu loh Mbak. Itu hal yang susah menurutku. Itu gimana? Kalau aku sih gini, aku lebih banyak baca jurnal ya. Kalau kalian kan bisa akses Google sekolah kayak gitu, kalian lihat dulu yang hype dan yang kalian sukai. Misal kalau dari aku kimia tuh sekarang misalnya lagi ini apa bisa kayak tentang misalnya nanoteknologi, nanopartikel, katalis dan seterusnya gitu ya. Nah kan bisa memperdalam itu dan yang sekiranya bisa kalian lakukan ya gitu. Jadi kayak kalian mencari dan kalian misalnya kalian juga bingung kalian share ke teman. Jadi kayak kalian tuh udah tergantung ya kayak kalian tuh tipe yang ngebentuk tim dulu atau ngebentuk ide dulu sendiri gitu. Nah kadang aku tuh kadang-kadang aku bentuk ide sendiri, kadang-kadang sama teman. Jadi kadang kayak oh enggak ntar ini lomba ini yuk ke lombanya dulu nih kayak kayaknya temanya ini oh kita dari cari yang bentuk ke arah itu. Kira kita kayak gitu kan ini sih apa ya kita kayak apa sih ATM amati biar modifikasi sih kira-kira apa yang ini terus ya udah sih penting biasanya lebih ke ya itu sih saling koordinasi sama teman. Kalau misalnya kayak enggak itu biasa aku lebih ke ini sih melihat kayak misalnya kemarin Mars kan kita punya rekapan kami masuk kayak oh jumlah kayak dari kayak gitu itu pasti kayak lain karena kayaknya ini tuh lagi naik kayak lagi bagus nih kalau saya kira kembali dan lain sebagainya. Oh ya betul kan juara Mars itu adalah adik-adikku di kimia fisik yang kita sendiri selalu ngomong ke aku asik banget karena aku Tapi kadang tuh kayak juga cari partner tuh susah gitu loh Mbak. Kadang awal-awal mau tapi ntar kayak pas mau mendekati kayak tertarikannya tuh udah mudah gitu. ya itu sangat PR banget sih dari partner kamu menurutku. Tapi kan
kamu harus cari orang yang nggak sejauh-jauh sih kalau misalnya dari komunitas KSD yang udah jelas misalnya kayak ya dari PKL atau KWI atau apa gitu, itu kan bisa FAPL ya sama ya tuh nah itu tuh kan bisa ini ya, bisa kayak kalian, menurut kalian ini orangnya udah jelas nih misalnya kayak pasti bisa bisa ya, tapi kayak contohnya sih orang yang sudah sangat terkenal misalnya kayak dia yang berprestasi gitu, tapi ketika kita ngajak dia kita harus kasih bangun trust dulu gitu, kayak jangan sampai kadang kita kan merasa kayak oh mungkin karena aku udah sering datang juara mungkin manfaat ini kayak gitu, dan ada sampai ngebangun kayak gitu, tapi kayak mbak kamu udah misalnya kayak aku udah menjadi mbak aku nggak diperhatiin kayak gitu, terus kalau kita diskusi gimana kayak badannya enggak kayak gitu, jadi kayak kamu sampai jadi kayak dia merasa kayak oh, oke aku diajar nih, dan kayak dia kan pasti udah banyak ilmunya, udah banyak pengalaman ya bisa masih bisa tuh menurutku nggak apa-apa, jadi kayak kamu pertama sama dia dulu, terus tapi kayak udah misalnya kalian udah juara kayak kamu udah mulai dikenal juga kan, kayak oh ini dia semuanya sama yang baik ya, tapi kalau kita juga kurang tahu temennya atau kayak ya udah lah ajak temen yang sebenarnya kita juga nggak tahu dia pengen banget tapi dia agak di tengah-tengah gitu dia sudah kayak dan deh kayak skip deh kita mau ngomongin sekarang pertanyaan penonton ya bukan? Saya udah sebelah sempit tapi kan bisa tinggal mengganggu. bilang nggak kalau Mungkin ini nasihat apa sih yang bisa apa ya disampaikan Mbak Desa kepada orang-orang yang mau merintis bisnis baru ataupun baru memulai advice selain yang tadi cobalah jajaki kata-kata bisa, kata yang bisa berawal dari ketidakmampuan yang bisa. Jadi semua itu kalau kita nggak coba kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau kita mencoba bukan kita tahu ini bisnisnya seperti apa. Dan juga yang kedua adalah kita harus niat ketika kita membangun sebuah bisnis. Kalau kita dari awalnya sudah nggak niat atau memang kalian merasa kayak masih kayaknya belum banyak deh ilmunya kayak gitu dan merasa nggak ini udah, tapi kok kalian benar-benar niat yang orang pengen ngebangun bisnis kayak sudah niat pokoknya benar-benar niat apapun yang bakal kalian nanti dapati hambatan tantangan itu bisa diselesaikan gitu. Jadi selain kalian harus mencoba, kalian juga harus niat siap segala trial and error. I mean kayak bagaimana nanti kalau misalnya kalian rugi, kalian harus bisa putar otak ya. Maksudnya menjadi entrepreneur kan bukan tentang untung kan, tapi bagaimana kita terus berinovasi, memberikan kreasi yang bagus ya buat produk kita dan lain-lain. Kemudian siap dengan trial and error dan jangan lupa yakin itu yang tadi yang bilang yakin dan terbuka karena siapa kita tanpa Allah, jadi semuanya harus dilibatkan Allah ya, dia mengatur semuanya gitu. Mungkin ada bagi kita oh ini kok kayak gini, tapi mungkin bagi orang itu udah baik gitu. Kita mengalami something, kadang aku juga merasa gitu. Kalau aku merasa kayak kok aku dan kayaknya aku kayak maksimal kayak gini, tapi kok enggak ya mungkin itu salah satu cara dari awal buat kayak nunjukin kayak mungkin bukan itu tuh nggak baik kalau dibagi gitu jadi kalau bisnis pun juga harus hati-hati guys, kayak kita bekerja sama misalnya dengan investor atau apapun yang kamu bukan kalian sendiri, intinya kita harus benar-benar cari mentor, banyak sendiri ilmu kayak belajar
cari mentor penting buat bantu kalian ya, ngebimbing kalian lurus legalitas dan lain sebagainya. Nah kita ada apa ya, sosial ya, yang bisa membimbing harus dan lebih bagus lagi kalau kalian profesional, jadi bisa kerja bisnis gimana itu memang sudah disediakan orang-orang yang udah bergelut lama ya di bidang bisnis ini, udah tahu banget relasi-relasinya udah bisa. Dan proses kalau kita proses kita bakal gampang untuk bisnis dengan dia dan mungkin sama dengan ini ya, aku lebih sebagai contoh kayak ini itu kan jualan ya di KWU, jadi kadang sewa dan lain sebagainya. Bayangin kalau misal di KSIBIS itu kan hanya share info pamfletnya di grup KSIBIS. Oke, itu bukan grup bank, jadi grup KSIBIS yang kalian angkatannya, misalnya bukan yang kita alumni yang grup yang banyak orang itu. Nah kalau itu kan kalian pasti ya siapa sih yang bakal nyewa temen? Emang yakin gak dari teman-teman kalian doang gitu? Kayak ya itu kan nggak terlalu banyak yang ngaruh, tapi kalau kalian sebar ke grup yang besar yang maksudnya dilihat sama UKM lain, sama yang dari BEM atau dari alumni, bahkan alumni ya, kayak misalnya kalau aku mau ada acara nih yang aku menyewa ada teman-teman itu kan benar-benar jadi bisa menyumbang kan, makanya relasi itu penting itu untuk membangun bisnis. Oke, jadi itu guys untuk apa ya, podcast kali ini sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi sekali cerita dari Mbak Nisa dan juga ilmunya banyak sekali yang kita dapatkan. Terima kasih banyak buat Mbak Nisa sudah meluangkan waktunya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Mbak Nisa diberi kelancaran untuk kedepannya. Oh iya, boleh. Jangan lupa ya teman-teman follow, dan mungkin boleh banget kalau mau belajar di marketplace kami sama kok @Nempire Tonic. Oke, jangan lupa follow @Nempire Tonic teman-teman di Instagram. Oke, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.